Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Zulfi Nabila Elda Milania dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Self-Direct Learning Siswa MAN 1 Tuban terhadap pembelajaran matematika model Discovery Learning dengan materi trigonometri. Selanjutnya pada pendahuluan, yaitu self-direct learning siswa atau dalam bahasa Indonesianya yang disebut dengan kemandirian belajar merupakan suatu proses belajar di mana individu dapat mengambil inisiatif serta memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara mandiri, di mana terdapat indikator-indikator juga di dalamnya, yaitu antara lain yaitu inisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan tujuan belajar, lalu memilih dan juga memanfaatkan sumber referensi, memandang kesulitan sebagai tantangan, memilih strategi belajar, mengevaluasi proses hasil belajar, dan juga self-evaluasi atau kepercayaan diri. Lalu, karakter self-direct learning ini itu adalah sangat penting, salah satunya dalam pembelajaran matematika, karena siswa perlu memiliki sikap rasa ingin tahu, minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan juga rasa percaya diri agar dapat menyelesaikan persoalan dalam matematika. Nah, masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu didapatkan hasil belajar matematika kelas 10 IPA 3 dengan sedikitnya jumlah siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedangkan siswa lainnya yaitu mendapatkan nilai pas KKM ataupun di bawah KKM. Lalu dilihat adanya perbedaan atau kebiasaan sikap siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan kurang membangun kemandirian belajar siswa. Maka dari itu sehingga peneliti ingin mengukur dan juga mendeskripsikan self-direct learning terhadap pembelajaran matematika dengan dibagi 3 kategori, yaitu pada tingkat tinggi, sedang, dan juga rendah. Alasan peneliti ini memilih model discovery learning karena model discovery learning ini dapat membangun kemandirian belajar siswa juga. Lalu pada materi trigonometri dipilih karena menurut guru itu adalah materi yang cukup sulit untuk siswa. Selanjutnya pada kajian teori self-direct learning siswa yaitu adalah di mana siswa mencapai tujuan belajar tanpa menggantungkan dirinya kepada orang lain dan dapat memenuhi aspek atau indikator self-direct learning. Lalu pembelajaran matematika yaitu suatu interaksi dalam usaha memahami ilmu matematika yang melibatkan peserta didik, pendidik, serta sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Model discovery learning yaitu pembelajaran dengan penemuan di mana siswa didorong untuk belajar secara independen dan sebagian besar keterlibatan secara aktif. Lalu fungsi trigonometri, di sini ada definisi fungsi trigonometri, identitas trigonometri, persamaan trigonometri, lalu penerapan trigonometri juga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada metodologinya yaitu jenis datanya data kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, tempat penelitian yaitu MAN 1 Tuban, waktu penelitian dari bulan Maret sampai Juli 2023, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 IPA 3 MAN 1 Tuban. Lalu sumber datanya yaitu ada daftar hadir siswa, lalu nilai ujian siswa, lalu 7 instrumen penelitiannya ada peneliti sendiri sebagai instrumen utama, angket, self-direct learning, pedoman observasi wawancara, teknik pengumpulan data juga ada angket, self-direct learning, pedoman observasi dan juga wawancara, teknik analisis datanya yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga menarik kesimpulan. Lalu yang ke-10 pengecekan keabsahan data menggunakan credibility triangulasi, di mana peneliti menggunakan triangulasi teknik dan juga sumber. Pada hasil dan pembahasan dari data hasil angket kemandirian belajar didapatkan bahwa 3 siswa mendapatkan kategori tinggi, 28 siswa mendapatkan kategori sedang, dan 0 siswa mendapatkan kategori rendah. Sehingga hasil subjek penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu ada 4, di mana 2 siswa kategori tinggi, lalu 2 siswa juga dengan kategori sedang. Pada indikator pertama yaitu inisiatif belajar, siswa dengan kategori tinggi dapat mempunyai inisiatif belajarnya di dalamnya, yaitu siswa menyimak penjelasan guru pada saat pembelajaran berlangsung,
siswa belajar secara teratur, siswa berinisiatif belajar tanpa paksaan orang lain, dan siswa berinisiatif mengerjakan soal tanpa perintah dari guru. Sedangkan pada kategori sedang, siswa memiliki inisiatif belajar, belum mampu memiliki inisiatif belajar karena masih diingatkan oleh guru ataupun oleh orang tua. Pada indikator yang kedua, siswa dengan kategori tinggi yaitu dapat mendiagnosa kebutuhan belajarnya, yaitu di mana siswa menyiapkan perlengkapan belajar matematika, mencatat materi matematika, lalu mempelajari matematika baru sebelum diajarkan juga oleh guru. Sedangkan pada kategori sedang, siswa masih belum mampu untuk mendiagnosa kebutuhan belajarnya, yaitu di mana ketika pelajaran baru, siswa menunggu diingatkan dulu oleh orang tua ataupun dari guru, seperti itu. Lalu selanjutnya pada indikator ketiga, pada siswa kategori tinggi, siswa sudah dapat menetapkan tujuan belajarnya, di mana siswa memiliki target untuk memahami materi pelajaran matematika, lalu ingin mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Sedangkan pada kategori sedang, siswa belum mampu untuk menetapkan tujuan belajarnya, di mana ketika mendapatkan nilai siswa belum memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai hasil belajar yang memuaskan. Lalu pada indikator keempat, siswa dengan kategori tinggi yaitu memiliki rasa memandang kesulitan sebagai rintangan, yaitu ketika mendapatkan soal sulit, siswa merasa senang, lalu juga siswa berpikir kreatif dan kritis ketika menjawab soal. Lalu sedangkan pada kategori sedang, siswa belum mampu untuk memandang kesulitan sebagai rintangan, di mana siswa merasa cukup jenuh ketika mendapatkan soal yang sulit, dan siswa masih belum mampu untuk berpikir kritis dan kreatif ketika menjawab soal. Pada indikator yang kelima, pada siswa kategori tinggi self-direct learning-nya, yaitu siswa dapat mencari dan memanfaatkan sumber referensi pelajaran matematika untuk menyiapkan pembelajaran sebelumnya atau ketika mengerjakan tugas. Sedangkan pada kategori sedang, siswa juga sudah mampu untuk mencari dan memanfaatkan sumber yang relevan juga. Pada indikator yang keenam, pada siswa kategori tinggi, siswa memiliki strategi belajar, di mana siswa mempunyai strategi belajar tersebut dan siswa menggunakan strategi belajarnya ketika dia akan belajar ataupun ketika dia menghadapi soal yang sulit, dia menggunakan strategi belajarnya. Sedangkan pada kategori sedang, siswa belum menetapkan strategi belajarnya, di mana siswa belajar ketika hanya ada ulangan, ketika hanya ada tugas ataupun diingatkan oleh orang tua. Lalu pada indikator yang ketujuh, siswa kategori tinggi dapat mengevaluasi hasil belajarnya, yaitu ketika siswa mengevaluasi hasil kegiatan belajarnya setelah pembelajaran, ketika siswa juga membandingkan hasil pekerjaan temannya, lalu ketika mungkin siswa mendapatkan nilai yang cukup rendah, siswa akan mengevaluasi pekerjaan hasil ulangannya sendiri. Sedangkan pada kategori sedang, siswa masih belum mampu untuk mengevaluasi hasil belajarnya, yaitu di mana siswa ketika mendapatkan nilai ujian, siswa akan menerima hal tersebut tanpa mengevaluasinya. Lalu yang ke indikator yang ke-8, pada kategori tinggi, siswa itu memiliki keberanian untuk maju ke depan dan menyelesaikan soal tanpa ditunjuk oleh guru. Siswa juga berani mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran. Sedangkan pada kategori sedang, siswa rasa percaya dirinya masih kurang. Jadi siswa akan maju mungkin hanya ketika ditunjuk oleh guru. Dan juga siswa masih kurang percaya diri juga untuk mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yaitu pada kategori tinggi dapat memenuhi 8 indikator dari self-direct learning,
yaitu memiliki inisiatif belajar tanpa diperintah oleh orang lain, dapat menetapkan tujuan belajar, mendiagnosa keperluan belajar. Siswa tersebut dapat juga memandang kesulitan belajar menjadi sebuah tantangan, sehingga siswa dapat mencari dan memanfaatkan sumber yang relevan ketika belajar. Siswa yang memiliki SDL atau self-directed learning tinggi dapat memilih dan menerapkan strategi belajarnya untuk memudahkannya dalam memahami materi, serta selalu mengevaluasi kegiatan dan hasil belajarnya. Sedangkan self-directed learning, siswa yang memiliki kategori sedang dalam penelitian ini memiliki inisiatif belajar, namun belajar matematika sekedar kewajiban dan masih perlu diingatkan oleh orang lain. Siswa dapat memeriksa keperluan belajar dan menggunakan sumber yang relevan, namun siswa masih tidak dapat mengimplementasikan dan tidak dapat strategi belajarnya, tidak dapat memandang kesulitan dalam belajar sebagai tantangan, tidak dapat menetapkan tujuan dalam belajar, tidak memiliki konsep diri dan tidak kepercayaan diri, dan tidak dapat mengevaluasi kegiatan dan hasil belajarnya. Sehingga saran yang diberikan adalah saran dari peneliti, yaitu dari pembahasan hasil penelitian yang dipaparkan, maka peneliti ingin memberikan saran serta masukan kepada sekolah, guru matematika, dan siswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika. Kepada sekolah agar menyediakan fasilitas agar dapat membangun kemandirian belajar siswa. Lalu pada guru matematika, yaitu untuk memberikan motivasi dan juga menggunakan model pembelajaran agar dapat membangun kemandirian belajar siswa. Lalu kepada siswa sarannya yaitu untuk kategori tinggi tetap dipertahankan, sedangkan pada kategori rendah dan sedang untuk selalu tetap ditingkatkan lagi, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.